Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah. Pada masih semangat kan ya? Iya dong. Pagi-pagi kayak gini tuh harusnya ya masih semangat karena masih pagi. Ya, atau ada yang ini udah ngantuk. Oke, udah tahu belum ini mata pelajaran apa? Oh, berarti udah fokus nih ya mata pelajaran bahasa Arab. Oke, sebelum untuk memulai sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, aku mau ngasih games. Jadi games ini adalah teka-teki bergambar. Nah, teman-teman diminta untuk menebak apa yang ada di layarnya itu. Oke, teman-teman, siap semuanya? Oke, aku tampilin ya untuk gambarnya. Wait. Ini gambar yang pertama ditebak dari sebelah kanan ya. Di kotak sebelah kanan itu gambar apa? Anak kecil pakai baju seragam. Disebutnya apa biasanya? Biasanya yang pakai seragam sekolah itu siapa? Siapa? Iya, murid atau siswa. Terus bahasa Arabnya apa nih? Murid laki-laki. Tilmizun. Di sebelah kirinya, di kotak sebelah kiri itu apa? Bukan seniman. Bukan seniman. Kurang tepat. Kawannya seniman sebutannya. Dia emang tukang anyaman. Tukang anyaman. Yang salah sih, tapi maksudnya bukan itu yang dimaksud. Apa coba? Ayo, apa ayo? Siapa tadi yang nebak? Betul, pengrajin. Nah, pengrajin. Tapi ada kata-kata yang dihapus tuh. Apa yang dihapus? Kata feng dihapus. Jadi kalau pengrajin pengnya dihapus, jadi rajin. Bahasa Arabnya rajin apa teman-teman? Ayo, udah pernah nih mufradnya dikasih ya kan? Rajin bahasa Arabnya adalah nasyitun. Jadi di bawah ini ada kalimat bahasa Arab yang lengkap. Apa dibacanya? At-tilmizu nasyitun. Lagi ya? Mau lagi? Oke, sekali lagi untuk ditebak nih. Kira-kira gambar apa ya? Nebaknya dari mana? Ayo, apa tebak? Yang selanjutnya gambar rumah. Betul. Ini ya terlalu mudah ya. Kalau sebelah kanan itu gambar rumah, sebelah kiri gambar apa? Ada yang tahu? Sebelah kirinya adalah gambar Laos. Betul, Laos. Tapi itu ada yang perlu diganti tuh teman-teman. Kata-katanya apa? Ao diganti jadi uwa. Jadi gimana? Dibacanya apa? Laos jadi luas. Bener. Bahasa Arabnya rumah apa? Baitun. Betul banget, Masya Allah. Lalu yang sebelahnya bahasa Arabnya luas. Ada yang tahu? Wasi'un. Jadi kalau di bawahnya ini dibacanya apa? Bahasa Arabnya secara lengkap yang di bawahnya al-baitu wasi'un. Masya Allah, pintar-pintar ya. Nah, karena teman-teman tadi udah benar nih nebak dari semua gambar yang udah ditampilin di layar tadi, berarti udah siap ya untuk belajar, bisa fokus untuk mendengarkan materi. Oke, silakan teman-teman dibuka bukunya halaman 124. Yuk dibuka 124. Di situ
Pertama, ada kosakata baru. Terus di bawahnya ada istilah baru, dan di bawahnya lagi itu ada teks bahasa Arab. Oke. Di kosakata baru. Nah, di sini aku bakal nyebutin satu persatu dan teman-teman ngikutin juga satu persatu. Ya, sesuai dengan apa yang aku sebutin, kalian bisa untuk ulangin lagi gitu. Oke, siap. As-sulafatu, al-battatu, jaffa yajuffu, a'ma yu'amma, ajibun, al-husnu, qabadu yaqbidu ala asyajaratu, waqa'a yaqi'u. Ada yang udah tahu artinya ini apa aja? Belum? Oh, ada apa tuh? Asyajaratu, artinya apa? Pohon. Betul, Masya Allah. Oke, ini ya dari kosakata yang pertama ya, asulafa. Asulafa tuh artinya adalah kura-kura. Al-battatu artinya bebek. Jaffa yajufu artinya kering atau mengering. A'ma yu'amma artinya buta. Ajibun luar biasa. Al-husnu ranting atau dahan. Al-husnu tadi udah ya. Qabadu yaqbidu ala menggenggam. Asyajaratu tadi pohon. Waqa'a yaqi'u jatuh. Oke, udah ya, udah tulis semua, udah paham arti dari kosakatanya. Nah, untuk yang ketinggalan boleh tanya teman sebelahnya, teman sebangkunya. Oke, lanjut ke istilah baru. Nah, jadi teman-teman, materi kali ini yaitu tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu berkaitan dengan istilah yang ada di istilah baru ini, al-mubtada dan al-khobar. Nah, untuk tahu apa sih jumlah ismiyah, apa sih al-mubtada itu, al-khobar tuh apa sih gitu, nanti kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita membahas tentang teks bahasa Arabnya dulu, tentang al-battotanu wasuahfatu. Artinya bato tadi apa? Battotun artinya bebek. Al-battotanu artinya 2 ekor bebek. Wasulafah dan seekor kura-kura. Jadi kisahnya ini tentang 2 ekor bebek dan juga seekor kura-kura. Ada yang berani baca teks bahasa Arabnya? Masya Allah, jazakallahu khairan. Makasih banyak. Berarti kita ini ya, bahas artinya. Sebenarnya ini kisah 2 ekor bebek dan juga seekor kura-kura ini ngapain sih? Menceritakan tentang apa? Kita pahamin maknanya ya. An-nahru sabirun wasulhafatu waqifatun amaman nahri tanduru ilaih. Jadi di sebuah sungai yang kecil itu ada seekor kura-kura. Dia berhenti di depan sungainya itu, amaman nahri, depan sungai. Tanduru ilaih, dan dia tuh melihat ke arah sungainya itu gitu. Ma'un nahri qalilun wa qad jaffa juz'un kabirun minan nahri. Ma'un nahri qalilun, air sungai ini sedikit. Wa qad jaffa juz'un kabirun, dan sebagiannya itu, sebagian besarnya telah mengering. Nadhara sulafatu ila syajarati lati bijiwarin nahri. Jadi seekor kura-kura ini melihat ke arah pohon yang berada di sebelah sungainya. Bijiwar itu adalah sebelah. Fara'at batotaini fawqa syajarah, dan dia ini melihat ada 2 ekor bebek di atas pohon. Faqalat lahuma,
Lalu dia berkatalah kepada dua ekor bebek ini, Madza sataf'alani ba'da an jaffa ma'an nahri. Madza sataf'alan, apa yang kalian berdua lakukan setelah mengeringnya air sungai ini? Faqalat albattatan, dan dua ekor bebek ini berkatalah, dua ekor bebek ini bilang nih ke seekor kura-kura, Assalamualaikum ayatuhas sulafah. Dia memberikan salam ya kayak kita kalau misalkan ketemu orang assalamualaikum gitu ya, semoga keselamatan atasmu wahai kura-kura gitu. Dia memberikan salam hangat kepada kura-kura. Innana zahabatani ila makanin akhar. Jadi kita ini mau pergi ke suatu tempat, ke tempat lain. Makanin akhar, tempat lain. Faqalat lahuma Sulafah, lalu si Sulafah ini berkata nih kepada dua ekor bebek tadi, ini kasafinatu, sesungguhnya aku seperti kapal, la astati'u an a'isha bidunil ma, aku tidak bisa hidup tanpa air, atau dia nggak bisa berjalan atau beraktivitas tanpa adanya air. Khidani ma'akuma barakallahu fikuma, dan dia minta diantar nih sama dua ekor bebek tadi gitu, antarlah aku atau bawalah aku bersama kalian. Barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Faqalatil battatan, kemudian dua ekor bebek ini berkata kepada seekor kura-kura tadi, sanah miluki, sanah miluki ini kami akan membawa kamu gitu. Akbidi ala wasati hadal wasni bifamik. Akbidi adalah genggamlah tengah dari ranting yang mereka pegang ini gitu, dengan mulut seekor kura-kura tadi gitu. Jadi dua ekor bebek tadi itu minta untuk si kura-kura ini menggenggam tengah dari rantingnya itu dengan mulutnya. Wasatiru biki fil jawi, ini kata dua ekor bebek tadi lanjutannya, wasatir, dan kita akan terbang. Jadi toro ya tiru, terbang. Wasatiru bik, dan ya kami akan terbang dengan ranting ini gitu, fil jawi, di udara. Wa iyyaka in sami'tin nas yatakallamuna an turadda alaihim. Jadi dia disuruh nurut nih, kalau misalkan ada yang didengar dari suara manusia itu membicarakan mereka, maka itu akan celaka gitu. Dan setelahnya nadzoron nas, manusia itu melihat mereka yang lagi terbang di udara tadi. Jadi mereka ceritanya udah terbang nih, terus dilihat sama manusia, nadzoron nas waqalu, dan manusia ini bilang nih, syai'un ajib, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Batodanu tahmilan sulahfa, ini adalah suatu hal yang luar biasa, dua ekor bebek membawa seekor kura-kura. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Falamma sami'at as-sulafah dalika fatahat famaha. Nah, kemudian seekor kura-kura ini mendengar
apa yang dikatakan oleh manusia tadi gitu. Kemudian dia membuka mulutnya gitu, karena tadi nggak boleh ya. Dan lanjutannya, waqalat a'mallahu a'inukum ayyuhan nas, dan dia berkata, dan ini bilang ke manusia tadi itu, semoga Allah membutakan mata kalian wahai manusia. Falamma fatahat fammaha waqa'at 'alal ardi wa matat. Dan apa yang terjadi? Setelah dia membuka mulutnya karena tadi berbicara, lalu dia terjatuh di atas tanah. Dan akhirnya apa? Wa matat. Kemudian dia wafat. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Karena tadi diminta sama 2 ekor bebek tadi jangan mendengarkan ketika manusia membicarakan mereka gitu. Tapi ternyata si seekor kura-kura tadi tuh mendengar dan dia terpancing emosi. Bahkan dia bilang a'mallahu a'inukum. Terus ini kayak sumpah serapah gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi akibatnya, karena tadi udah dikasih peringatan nih sama bebek-bebeknya, ternyata dia terjatuh dan akhirnya dia wafat begitu saja. Sangat tragis ya teman-teman. Oke, jadi gitu ceritanya dari kisahnya 2 ekor bebek dan seekor kura-kura. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut nih ke inti materinya, tadi intermezzonya teman-teman. Lanjut ke halaman 126 di bagian kaidah. Nah, di situ tuh dijelasin tuh apa itu jumlah ismiyah, apa mubtada, dan juga apa itu khabar. Jumlah ismiyah itu ada 2 unsur ya. Yang pertama itu mubtada dan yang kedua adalah khabar. Mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Karena mubtada itu sendiri adalah permulaan atau memulai. Jadi yang memulai kalimat itu disebut mubtada, dari asal kata ibtada yabtadi'u. Oke, bisa dipahami? Lanjut, di bawahnya itu ada istilah dari khobar. Khobar adalah isim yang menyempurnakan mubtada. Jadi mubtada itu disempurnakan maknanya hingga menjadi kalimat yang utuh itu dengan khobar. Biasanya mubtada ini banyak macamnya, ada kata sifat, ada bilangan, dan lain sebagainya gitu. Dan ciri-cirinya untuk jumlah ismi itu tadi yang terdiri dari mubtada dan khobar, keduanya si mubtada dan khobar ini dia dirofakan dengan dhammah. Artinya harokat dari mubtada dan khobar itu adalah dhammah. Kayak tadi contohnya as-sulafatu waqifatun, an-nahru shawirun, atau di games tadi al-baitu wasi'un, at-tilmizu nasyitun gitu. Nah, ini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk kaidahnya cuma ini tuh kak, cuma jumlah isinya terdiri dari mubtada dan khabar gitu. Dan keduanya itu adalah dhammah harokatnya. Oke, contohnya nih kayak an-nahru shawirun. An-nahru adalah mubtada yang berharokat dhammah, dan juga shawirun adalah khobar, betul. Dan dia juga alamat i'rabnya adalah dhammah. Itu sama seperti lainnya. As-sulafatu waqifatun, as-sulafatu mubtada, waqifatun adalah khabarnya. Lalu tadi al-baitu mubtada karena dia di awal kalimat. Lalu
yang di sebelahnya al-baitu wasi'un adalah khabarnya, at-tilmidu mubtada, kalau at-tilmidu nasyitun sebagai apa, khabar. Bisa dipahami berarti ya teman-teman. Nah kalau gitu kita coba untuk bahas latihan soal bareng-bareng di halaman 128 di bagian kedua. Yang perintahnya, sempurnakanlah kalimat yang ada di deret alif dengan kata-kata yang berada pada deret ba. Deret alif itu perama al-muhandis, Muhammadun, as-sauru, as-sulahfatu, Allahu, al-husnu. Di deret ba, ahadun, akhdurun, saghirun, alifun, rasulun, mahirun. Yang udah pada tahu kan ya artinya apa aja? Masya Allah, udah pintar-pintar ini ya. Ya udah, kalau gitu kita langsung ya di soal yang pertama di bagian kedua tadi. Al-muhandisun ini arsitek atau insinyur. Al-muhandisu mahirun. Benar. Yang soal selanjutnya, Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah utusan. Lalu as-sauru lembu itu as-sauru saghirun. As-sulahfatu alifun ini jinak. Allahu ahadun, Allah maha esa. Al-husnu tadi ranting akhdorun. Oke. Masya Allah, pintar-pintarnya. Ini berarti bisa lah ya dikasih PR, tugas rumah. Cuman ini kok yang di setelahnya di bagian ketiga cuma 8 soal ini teman-teman, 8 kalimat yang perlu dilengkapi dengan meletakkan mubtada yang sesuai. Ada qalilun, ada khobarnya qalilun, sa'idatun, masyhulun, tawilun, dokhmun, sari'atun, jamilatun, jadidatun. Ini bisa dicari artinya di kamus gitu, sambil teman-teman memperbanyak kosakatanya juga. Oke. Nah sebelum ditutup materi pada hari ini, coba kita ulas dulu nih. Tadi itu udah belajar apa sih? Belajar tentang apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari 2 unsur tuh tadi. Ada apa aja tuh? Jumlah ismiyah unsurnya adalah mubtada dan khobar. Betul banget. Mubtada itu apa teman-teman? Isim yang terletak di awal kalimat. Lalu khobarnya yang menyempurnakan mubtada, betul, menyempurnakan makna kalimat juga ya. Oke, kalau tadi dari mubtada dan khobar itu dirofakan dengan harokat apa? Harokat dhamma gitu. Jadi alamat i'rabnya adalah dhamma. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas antusiasnya dan juga semangatnya yang luar biasa. Baiklah, kita akhiri dulu ya pertemuan pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu gitu ya, di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.